Baik, untuk sesi selanjutnya adalah pengenalan pelatihan yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, dipersilakan. Oke, thank you banget nih Kak Era yang udah ngebuka jalannya acara pada kali ini. Nah, oke, sebelumnya kenalin nama aku Rizkano Adam Aluaisi. Di sini aku bakalan ngedampingin kalian pada acara interview lagi. Salah, tapi kita akan materi interesting CV. Gimana sih cara bikin CV yang baik? Mulai dari isinya itu kayak gimana dan desainnya itu harus kayak gimana. Nah, di sini udah ada dua pemateri kita yang hebat-hebat nih. Yang pertama udah ada Kak Ade Amalia Putri. Halo Kak Ade. Kak Ade, apakah suara saya terdengar? Oke, udah terdengar. Halo semuanya. Oke, yang pertama materi kita kali ini adalah bagaimana sih cara membuat CV yang baik dari segi isinya itu apa aja. Yang akan dipaparkan oleh Ade Amalia Putri. Kepada Ade Amalia Putri, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Saudara Rizkanu atas waktu dan kesempatannya. Untuk panitia boleh di-share ya PowerPoint-nya. Oke, sebelumnya teman-teman, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah Kak, sudah terlihat. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore untuk teman-teman semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan pembuatan kurikulum vitae bersama kami selaku mahasiswi psikologi dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ade Amalia Putri, yang biasa dipanggil Aden. Jadi, let's make good CV. Kita belajar bersama-sama cara membuat CV yang baik seperti apa. Oke. Oke, sebelum kita mengetahui ya bahwa kurikulum vitae itu seperti apa, nah, bahwa pada dasarnya di rekrutmen proses atau seleksi itu membutuhkan yang namanya CV. Nah, proses rekrutmen ini eh, selalu ada di berbagai instansi, baik di perusahaan, di universitas, ataupun di berbagai macam bidang. Dan proses seleksi ini dimumpuni oleh pekerjaan, scholarship, ataupun di organisasi. Nah, teman-teman bisa tahu bahwa seleksi ini dilakukan dengan berbagai tahapan. Yang salah satunya adalah seleksi berkas. Dan seleksi berkas itu di mana teman-teman harus menyiapkan berbagai dokumen yang salah satunya adalah CV atau kurikulum vitae. Mungkin kurikulum vitae atau CV ini merupakan hanya salah satu berkas yang dibutuhkan. Namun hal tersebut menjadi hal yang penting karena CV merupakan penggambaran dari diri teman-teman ketika teman-teman mengikuti suatu rekrutmen di perusahaan, scholarship ataupun organisasi. Maka dari itu, teman-teman harus menyiapkan diri untuk mengikuti tahapan-tahapan dari rekrutmen. Yang salah satunya adalah menyiapkan CV itu sendiri. Oke.
sebelum masuk kita mengenal CV itu seperti apa, saya boleh dong tanya ke teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih mengenai CV itu seperti apa? Boleh dong jawab di kolom chat. Saya tunggu nih. Ada yang tahu nggak mengenai CV itu seperti apa? Dodo. Oke, riwayat hidup. Ada lagi? Oke, enough. Mungkin teman-teman karena sudah pada kuliah ya, pastinya tahu CV itu merupakan riwayat hidup. Kita next. Oke, CV merupakan dokumen penting yang berisikan tentang riwayat hidup. Nah, di mana riwayat hidup tersebut berisikan mengenai data diri teman-teman, pengalaman profesional, ataupun pekerjaan, prestasi akademik ataupun non-akademik, serta hobi serta keterampilan teman-teman. Di mana kurikulum vitae sendiri dibungkus untuk memberikan nilai pada diri teman-teman, di mana teman-teman mampu memperkenalkan diri kepada recruiter mengenai diri teman-teman. Jadi pada dasarnya, sebelum kita membuat kurikulum vitae itu sendiri, kita harus mampu mengetahui diri kita itu seperti apa. Mungkin banyak orang yang mengenal dirinya, tapi belum tentu orang mengetahui dirinya. Nah, di kurikulum vitae itu sendiri, kita harus mengetahui diri kita seperti apa. Maka dari itu, nantinya di CV, kita harus melampirkan mengenai skill yang kita miliki. Karena di CV kita akan menjual nilai yang ada pada diri kita. Selanjutnya, mengenai membahas skill, teman-teman pasti tahu bahwa skill merupakan kemampuan atau potensi yang ada pada diri teman-teman. Nah, di dalam CV sendiri, skill yang harus kita paparkan adalah soft skill maupun hard skill. Di mana soft skill sendiri merupakan kemampuan seseorang yang berkaitan dengan karakter, kepribadian, dan atribut yang mempengaruhi cara bekerja dan berinteraksi teman-teman, yang dapat dimiliki, dipelajari, dan ditingkatkan dengan pendidikan, latihan, serta pengulangan. Kalau berbicara mengenai soft skill, kita berbicara bagaimana teman-teman bisa menjadi seorang leader, teman-teman bisa ikut dalam suatu organisasi yang bisa dicantumkan di dalam kurikulum vitae teman-teman. Kemudian, kalau kita berbicara mengenai hard skill, teman-teman bisa melampirkan berbagai macam hal-hal yang pernah dilakukan teman-teman, seperti pelatihan, pembuatan CV seperti ini, kemudian mengikuti seminar-seminar besar atau tingkat pendidikan yang cukup memberikan value kepada diri teman-teman. Maka dari itu, skill pada kurikulum vitae sendiri menjadi nilai jual kepada teman-teman ketika teman-teman mengikuti proses seleksi itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya, hal yang sangat penting yang harus dicantumkan di dalam kurikulum vitae itu sendiri, yang pertama adalah konten. Konten dari kurikulum vitae yang akan nantinya diberikan kepada recruiter, di mana teman-teman harus memberikan isi dari kurikulum vitae yang teman-teman buat itu berkualitas, dan membuat kurikulum vitae tersebut menarik oleh recruiter, di mana membuat isinya itu memiliki data diri teman-teman, skill yang tadi teman-teman punya, dan berbagai hal yang ada di diri teman-teman dijabarkan secara luas di dalam CV tersebut. Kemudian, konten tersebut harus memiliki perhatian dari rekruternya, dan cara pembuatan yang baik itu mendistribusikan konten yang relevan, penting, dan konsisten. Dalam artian, teman-teman harus memberikan isi konten yang sesuai dengan diri teman-teman. Konsisten dari diri teman-teman merupakan hal tersebut memang berasal dari teman-teman. Dimulai dari pengalaman dan prestasi teman-teman yang tidak diambil dari orang lain. Karena pada dasarnya, CV menggambarkan diri asli dari teman-teman sendiri. Kemudian ada interface. Nah, interface sendiri merupakan antarmuka kalau kita translatekan ke bahasa Indonesia, di mana CV itu harus menarik ya, harus memiliki fokus dan tampilan yang menarik oleh recruiter, yang nantinya akan dibahas nih sama narasumber yang kedua, bagaimana cara membuat kurikulum vitae yang menarik dari desainnya agar recruiter tertarik untuk memilih atau membaca CV dari teman-teman itu sendiri. Dan selanjutnya adalah attitude. Attitude merupakan sikap ya teman-teman. Dalam pembuatan CV sendiri, teman-teman juga harus mempersiapkan diri, memberikan pengalaman yang real dari diri teman-teman.
Melalui hal tersebut, memberikan pengaruh dinamis terhadap respon individu terhadap semua objek yang terkait dengannya. Sehingga CV tersebut real menggambarkan diri Anda, tidak memiliki kebohongan gitu. CV yang Anda buat memang berasal dari diri Anda. Oke. Selanjutnya, tips yang baik untuk membuat CV. CV sendiri menggambarkan riwayat hidup. Yang mungkin teman-teman memiliki prestasi yang cukup banyak, pengalaman yang cukup banyak, namun CV dapat dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Hal-hal yang memang penting bisa disampaikan di dalam CV. Dimulai dari prestasi terbaik yang teman-teman miliki, pengalaman-pengalaman terbaik yang teman-teman miliki, dan tingkat pendidikan 2 tingkat terakhir yang ada di diri teman-teman. Jika teman-teman saat ini seorang mahasiswa, teman-teman bisa menaruh tingkat SMA dan tingkat pendidikan saat ini, yaitu mahasiswa di universitas apa. Ketika teman-teman seorang sarjana, teman-teman bisa menaruh tingkat SMA dan sarjananya, dan magister, teman-teman bisa menaruh magister dan sarjananya saja. Jadi dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, cantumkan pengalaman yang relevan. Dari hal yang penting tadi disampaikan, bahwa pada dasarnya ketika kita membuat CV, teman-teman bisa mencantumkan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan teman-teman ketika teman-teman memilih untuk mengikuti seleksi. Ketika teman-teman mengikuti seleksi scholarship atau beasiswa, teman-teman bisa mencantumkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan pendidikan atau hal-hal yang memang dibutuhkan oleh scholarship tersebut. Jadi, bisa dikondisikan bahwa ketika teman-teman memilih hal-hal yang ingin dimasukkan ke dalam kurikulum vitae, hal tersebut relevan dengan hal yang teman-teman ingin sampaikan kepada seleksi tersebut. Ketika teman-teman mengikuti seleksi pemilihan atlet, pastinya teman-teman mengajukan prestasi-prestasi yang berkaitan dengan non-akademik atau dengan olahraga. Dan ketika teman-teman ingin mengikuti seleksi organisasi, yang pastinya teman-teman melampirkan pengalaman-pengalaman organisasi yang teman-teman sebelumnya pernah ikuti, seperti itu. Pada dasarnya memilah pengalaman yang ingin dimasukkan, pastikan pengalaman tersebut memiliki relevansi yang tinggi terhadap posisi yang nantinya teman-teman mau lamar gitu, entah di organisasi, di pekerjaan, ataupun scholarship. Oke. Selanjutnya, salah satu tipsnya adalah menggunakan kata-kata yang memiliki power. Dengan begitu, cara terbaik dalam membuat CV dengan menggunakan kata-kata yang memiliki power yang kuat, sehingga recruiter tertarik untuk membaca dari CV teman-teman. Di dalam CV sendiri nantinya akan ada profil diri atau tentang saya, di mana teman-teman bisa menggambarkan diri teman-teman itu seperti apa. Teman-teman bisa menjual nilai yang ada pada diri teman-teman. Misalnya seperti contoh, saya merupakan seorang mahasiswa yang aktif di bidang organisasi ini, dan saya memiliki prestasi di bidang ini. Sehingga kata-kata tersebut mampu menarik seorang recruiter agar percaya bahwa teman-teman memiliki nilai jual untuk dipilih di seleksi tersebut. Oke, dan selanjutnya, cek tata bahasa, di mana ketika teman-teman membuat kurikulum vitae, teman-teman harus fokus bahasa apa utama digunakan untuk membuat kurikulum vitae atau riwayat hidup. Teman-teman ingin melamar ke suatu perusahaan internasional, pastinya teman-teman harus menggunakan kurikulum vitae berbahasa Inggris. Namun ketika teman-teman ingin mendaftar di suatu instansi yang dalam negeri dan hal tersebut tidak diwajibkan untuk membuat kurikulum vitae secara berbahasa Inggris, teman-teman dipastikan menggunakan bahasa Indonesia yang jelas. Dan hindari kesalahan tipe kesalahan kata-kata yang dicantumkan dalam kurikulum vitae tersebut. Nah, ketika teman-teman ingin membuat kurikulum vitae, jangan bahasanya dicampur antara Inggris dan bahasa Indonesia, karena itu akan menjadi suatu penilaian oleh seorang recruiter konsistensi dari teman-teman itu. Dan harus diutamakan grammar yang baik yang untuk dicantumkan dari kurikulum vitae tersebut.
Nah, untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam kurikulum vitae, teman-teman bisa meminta tolong nih sama temannya untuk mengecek kembali CV dari teman-teman. Apakah sudah benar, baik dari tata bahasa, dari tipenya, apakah sudah jelas dan sudah sempurna seperti itu. Agar nantinya ketika CV sudah diajukan pada proses seleksi, tidak ada kesalahan yang nantinya akan menjadi nilai plus oleh teman-teman ketika mengikuti program seleksi atau rekrutmen proses. Oke, kita membahas mengenai informasi CV ya, isi dari CV tersebut. Nah, CV sendiri harus memiliki format yang baik ya, agar sesuai dengan kebutuhan yang nantinya akan disampaikan dan tertuang di dalam kurikulum vitae tersebut. Nah, format CV sendiri terdiri dari profil diri yang menggambarkan diri Anda. Teman-teman bisa bercerita nih mengenai teman-teman secara singkat ya, secara garis besar, teman-teman itu sosok yang seperti apa, dan kelebihan teman-teman itu seperti apa. Kemudian, teman-teman bisa mencantumkan data diri dari teman-teman, dimulai dari nama, umur, alamat, kelahiran, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan oleh kontak informasi. Teman-teman bisa mencantumkan email, nomor telepon aktif, dan berbagai sosial media yang memang mewakili teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mencantumkan riwayat pendidikan, di mana teman-teman bisa mencantumkan 2 tingkat pendidikan terakhir dari teman-teman, kemudian prestasi terbaik yang teman-teman miliki, pengalaman organisasi, pengalaman magang, pengalaman entah apa yang pernah teman-teman lakukan, boleh pengalaman mengikuti pelatihan, seminar, dan sebagainya. Kemudian kepanitiaan yang teman-teman pernah ikuti, karena itu merupakan salah satu nilai plus ya, teman-teman. Ketika teman-teman mengikuti suatu kepanitiaan, seorang recruiter akan menilai bahwa pada dasarnya teman-teman itu memiliki nilai plus, bahwa teman-teman itu aktif saat teman-teman masih SMA ataupun saat ini sedang menjadi seorang mahasiswa. Kemudian, teman-teman bisa mencantumkan soft skill dan hard skill teman-teman. Karena hal tersebut akan menjadi nilai jual dari teman-teman ketika teman-teman memiliki skill secara di dalam diri dan hard skill secara pelatihan dan pendidikan dari teman-teman yang miliki. Kemudian teman-teman bisa mencantumkan kemampuan bahasa. Karena ketika teman-teman memilih untuk mengikuti proses seleksi di suatu pekerjaan di bidang internasional, entah itu perusahaan-perusahaan yang memiliki cabang-cabang dalam negeri, kemampuan bahasa sangat penting. Itu akan menjadi nilai plus oleh teman-teman. Dan untuk kemampuan bahasa sendiri bisa teman-teman kasih nilai atau teman-teman tulis excellent atau berbagai hal-hal yang menggambarkan bahwa kemampuan bahasa teman-teman itu memiliki nilai yang bagus. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan hobi. Kenapa sih hobi itu jangan lupa dicantumkan dalam kurikulum vitae? Karena hobi bisa menggambarkan diri teman-teman bahwa pada dasarnya ada keunikan yang dimiliki oleh teman-teman, dimulai dari membaca atau menyanyi atau berbagai hobi yang memiliki hal yang unik dari dalam diri teman-teman. Oke, selanjutnya ini merupakan salah satu contoh kurikulum vitae. Mungkin desainnya tidak terlalu bagus ya. Nanti kita akan bahas mengenai desain kurikulum vitae yang baik itu seperti apa oleh narasumber kedua. Tapi di sini saya paparkan mengenai sedikit contoh dari kurikulum vitae itu sendiri. Dimulai dari nama, kemudian mewakili sekarang teman-teman saat ini teman-teman merupakan seorang mahasiswa atau seorang pekerja, kemudian di bawahnya teman-teman bisa menuliskan profil diri dari teman-teman, kemudian disambung oleh data diri teman-teman, kemudian ada kontak informasi, dan ada riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, prestasi, kepanitiaan, pengalaman magang, bahasa, hobi, kemampuan profesional, dan kemampuan software yang mungkin dikumpuli oleh teman-teman semua. Oke, baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai isi CV yang baik dan benar itu seperti apa, dan membuat CV yang bagus itu seperti apa. Dan mungkin selanjutnya akan dipaparkan nih oleh narasumber kita yang kedua mengenai desain yang baik untuk kurikulum vitae itu seperti apa, agar recruiter tertarik untuk melihat CV dari teman-teman. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Oke, thank you banget Kak Ade atas paparan materinya tadi keren banget. Nah, tadi udah aku rangkum sedikit ya materinya. Nah, jadi intinya
dalam CV itu gimana sih cara mengenalin diri kita secara profesional ke orang lain ataupun ke perusahaan. Nah, yang penting juga adalah sebelum kita bikin CV sendiri, kita harus tahu siapa sih diri kita sendiri gitu. Harus kenal sama diri kita dulu, baru kita bisa bikin CV yang baik. Oke, itu aja sih intinya. Terima kasih Kak Ade atas materi yang udah dipaparkan. Oke, selanjutnya nih sebelum kita masuk ke materi yang kedua, bakalan ada ice breaking dari teman kita yaitu Fitriana Amanda. Nah, Fitriana Amanda dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak. Kak Rizkanu. Boleh untuk peserta dan panitia on cam terlebih dahulu. Asik banget ya. Kunci coklat atau? Halo, bisa on cam semua enggak? Mana nih Kak Alvino, Kak Dewi, Kak Anissa, Kak Binti, Kak Faradila. Sama panitia doang sih. Panitia doang. Panitia doang. Kalau nggak on cam kayak krik banget gak sih ini? Hah? Gimana? Ada ice breaking nggak nih? Nggak usah, Kak. Nggak usah ya? Bang Ronald. Mas Ronald kenapa ketawa-ketawa ya? Ini memperlambat waktu loh ini. Oke, langsung aja ya kita mulai ice breaking-nya buat kakak-kakak panitia dan peserta. Boleh kalian, mana jari telunjuknya sih? Coba liatin, jari telunjuknya mana? Jari telunjuk, oke. Nah, bukan PDI ya? PDI gini ya? Oke, kita lihat jari telunjuk kita. Nah, jari telunjuk bisa diputar ke kanan 2 kali, terus ke kiri 2 kali. Sambil dilihat ya. Nanti kalau aku bilang instruksi buat pegang bagian muka, nanti tunjuk ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kita putar jari kita ke kanan 2 kali, kiri 2 kali. Oke, pegang mata. Mana pegang mata? Oke, fokus ya. 1 kali lagi, one more. Oke. Putar jari ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, pegang hidung. Kok Rizkanu nggak fokus ya? Itu kacamatanya gelap soalnya. Oke, mending kita nyanyi aja yuk guys. Nyanyi apa ya enaknya? Nyanyi ini aja deh. Topi saya bundar, tapi bundarnya diganti ya. Gitu ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng tuh. Bisa on audio nggak? On mic. Oke, bisa. Bisa. Nah, gini kan kelihatan rame ya, bukan saya doang ya yang rame. Yuk, Rizkanu Indar
Kok nggak on cam, nggak on audio ya? Udah guys. Oke, yuk kita nyanyi yuk. Topi saya. Saya. Bunda. Diganti. Oke. Topi Saya. Anu. Kalau Tidak. Salah. oh ya, ulangi lagi yuk. Yang semangat yuk guys, semangat yuk. Satu kali lagi yuk. Bundarnya Saya bundar diganti. gak sih? Bukannya saya bundar, Bundarnya topinya yang diganti diganti. ya. Bukan topinya yang diganti Bukan topi, bukan topi. Oh, bundarnya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Topi. Saya. Topi saya. Oh iya, Topi saya. Kalau tidak. Bukan Topi saya. Yeay. Oke, saya kembalikan kepada moderator kita. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fitriana Amadamurti. Tadi seru banget ice breaking-nya parah. Nah, oke. Sekarang buat materi yang kedua kita bakal ngapain sih? Kita bakal belajar gimana sih caranya bikin desain CV yang bagus gitu. Biar dilihatnya enak. Oke, kita langsung saja panggil Kak Indar Isronal. Halo Kak Indar. Halo Kak Indar, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar, Kak. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu untuk kita semua. Jadi minta tolong dulu, Kak, untuk share screen materinya. Oke Kak, tunggu bentar ya. Baik, sembari menunggu share screen, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Indar Isronal Abizar. Saya sebagai profesional designer. Pengalaman desain saya itu sampai saat ini kemungkinan kurang lebih sekitar 10 tahun. Jadi dulu saya sempat iseng-iseng mencoba mendesain itu sejak SMP. Dan kemudian minat saya itu berlanjut pada jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMK. Di situ saya mengambil SMK jurusan multimedia, yang di situ mengasah kemampuan desain saya untuk semakin berkembang. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu yang membuat menarik perhatian HR tentang kurikulum vitae yang telah kita buat, yaitu pastinya itu kurikulum HR melihat covernya dulu sebelum melihat isi dari CV-nya tersebut. Ya kalau dari covernya itu sudah menarik, maka itu akan menambah yang di situ pasti HR akan mopin kita dan memberikan notis yang baik kepada kita. Jadi yang pertama, saya akan memberikan tips dan triknya untuk membuat desain kurikulum vitae yang menarik. Boleh di next, Kak.
Baik, yang pertama, cerdaslah dalam pemilihan warna. Jadi warna ini menghasilkan harmoni visual dengan memilih kombinasi warna hangat, dingin, dan monokromatik. Maka Anda akan menciptakan tone dasar dalam desain Anda. Jadi misal contohnya, bisa di next. Jadi di dalam desain itu ada yang namanya background dan foreground. Jadi warna foreground itu harus berlawanan dengan warna background. Seperti misalnya pada gambar berikut ini, yaitu pada sisi kiri dan sisi kanan itu sudah jelas lebih menarik yang pada di sisi kiri, yaitu yang dimana foreground itu lebih mencolok warnanya dibanding background. Jadi seperti itu, jangan sampai warna yang kita gunakan itu mati. Seperti warna gelap ketemu warna gelap, warna dingin ketemu warna dingin itu misalnya biru, ungu, sama pink, itu ketemu nanti jadinya mati. Jadi pilihlah background dan foreground itu yang bersilangan. Misalnya yang paling jelas itu warna hitam, itu sebagai background, dan warna putih itu sebagai foreground. Itu pasti di situ warna yang kita pilih itu selaras dan itu pasti akan mencolok dan akan menarik perhatian kepada HR. Baik, boleh di next selanjutnya. Jadi untuk urusan desain itu yang kedua, kita tetap sederhana. Dengan menjaga kesederhanaan itu, jangan membuat pusing diri kita sendiri untuk membuat gaya yang mau kita pakai untuk mengkonsep desain kita. Dan jangan terlalu memikirkan palet warna yang rumit. Beberapa desain terbaik dunia itu adalah desain-desain yang sederhana. Jadi boleh di next. Nah, misalnya seperti ini. Itu pada gambar seperti ini, menggunakan teks yang sederhana, ini sangat simpel sekali. Itu tentunya enak dilihat dan rapi seperti itu. Dan tidak perlu mempusingkan diri untuk menambah elemen-elemen apa, ataupun kalau menambah elemen juga kita harus memperhatikan itu akan membuat nilai estetika lebih tinggi atau itu justru membuat nilai estetika itu hancur. Jadi seperti itu. Untuk memudahkan kita, yaitu tetap pada jalan kita sendiri, kreatif kita sendiri, yaitu tetap sederhana. Kemudian boleh di next. Baik, yang ketiga yaitu perhatikan simetris, bermain dengan simetris. Suatu karya yang tidak simetris atau abstrak itu tentunya akan membuat kita tidak nyaman untuk melihat. Jadi pada dasarnya kita harus mengingat bahwa desain yang bagus itu tidak terjadi secara kebetulan. Pastikan ketebalan elemen cocok dengan ketebalan dari font tersebut. Misalnya ini juga simetris ini juga gunanya untuk nilai kerapian pada kurikulum vitae yang akan Anda buat. Dan jika HR itu sudah membuat CV, maksudnya sudah menilai CV kita itu rapi, maka di situ akan timbul rasa kenyamanan pada HR untuk melihat lebih dalam, memperdalam, membaca dan mendalami apa yang ada dalam isi CV kita, seperti itu. Boleh di next. Jadi seperti ini contoh dari simetris yang menurut saya selaras, kreasi yang kreasi. Nah, di situ mengingat bahwa kebetulan, pastikan semua garis dan jarak memiliki bobot selaras, sama rata. Untuk gaya yang kita tentukan itu konsisten. Seperti itu. Boleh di next, Kak?
Baik, yang keempat, ini urusan gaya font. Lebih ke kontemporer atau tradisional. Jadi jika sudah dicocokkan seperti itu, kita bisa menentukan font mana yang akan kita pakai. Jadi ketika kita menggunakan konsep tradisional, jadi kita lebih menggunakan font sans serif, yang mana font itu banyak dipakai pada tahun-tahun 90-an, dan di situ adalah cocok untuk konsep tradisional. Oke, yang kemudian pakai jenis tulisan yang merefleksikan semangat dan karakteristik dari konten yang bersangkutan. Jadi CV kalian yang akan kalian buat itu harus dibuat sebagai jadi font yang kalian itu gunakan nantinya, pastikan itu bisa merefleksikan semangat dan menjadi karakteristik pada diri saudara. Baik, boleh di next. Jadi perlu diperhatikan juga pada penggunaan font, kita maksimal hanya perlu menggunakan 3 font yang berbeda. Jadi yang pertama itu untuk judul, yang kedua itu untuk subheading atau subjudul, yang ketiga itu kita pakai untuk isi. Jadi seperti itu. Tidak perlu font macam-macam, tidak perlu font yang membuat kita rumit, tetapi cukup kita gunakan 2 font yang itu tidak jauh berbeda tipenya. Seperti yang saya pakai pada desain ini, yaitu menggunakan Julius Sanzwan, dan itu tidak berbeda jauh dengan Archive Narrow, yang di situ itu tidak ada sudut yang terlalu banyak pada font, dan pada isinya itu saya menggunakan Source Sans Pro. Jadi itu pun juga menurut saya setipe, karena di situ termasuk font dengan tipe yang sama, yaitu Romance. Dan untuk ukurannya itu juga perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai isi dari kurikulum vitae kalian itu size-nya lebih besar daripada yang kalian gunakan pada judul. Seperti itu. Baik, boleh di next. Yang kelima, untuk memicu kreativitas kita, yaitu berpikirlah secara out of the box. Jadi kebanyakan orang-orang kreatif berpikir dengan cara out of the box. Jadi hindari klise, hindari yang sudah umum dibuat oleh para pencari lowongan kerja yang akan mengajukan CV seperti itu. Jadi kebanyakan CV yang terlalu formal, juga terlalu kalau menurut saya itu terlalu kaku dan terlalu rumit, itu juga pasti akan menjadi catatan kepada HR. Jadi untuk kreativitas kita itu juga perlu dibatasi, dan itu juga perlu suatu etika penulisan seperti yang dijelaskan pada narasumber kita yang pertama tadi. Jadi boleh di next. Baik, sebelum saya tutup dengan pertanyaan, para peserta saya harapkan dan kami mohon untuk membuat suatu CV yang dibuat secara mengambil dari ilmu yang telah dijelaskan tadi. Dan saya akan kembalikan ke Kakak moderator. Oke, thank you banget buat Kak Indah Ronald atas paparan materinya. Materinya keren banget, Kak.
Tadi udah aku rangkum sedikit ya materinya. Yang pertama itu background color sama depan harus kontras. Bikin CV-nya sederhana aja tapi tetap kreatif dan bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan. Oke. Nah, buat teman-teman di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan, baik itu ke Kak Ronald yang tentang desain ataupun ke Kak Ade yang tentang isi dari CV? Yang punya pertanyaan boleh langsung on mic aja. Atau mau di chat juga boleh. Apakah ada yang mau ditanyakan, guys? Oke, jadi benar nih nggak ada yang mau tanya nih. Oke, jika nggak ada yang mau ditanyakan lagi, berarti udah jelas ya pemaparan materi dari kedua pemateri kita. Oke, jika begitu saya tutup acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke MC Hera Ferdianisa. Baik, ini nggak ada yang mau bertanya nih. Mau ditutup aja. Halo Kak, saya mau izin bertanya, apakah boleh? Iya, boleh, silakan. Oke, baik Kak, terima kasih. Jadi saya ingin bertanya mengenai desain CV tadi. Nah, untuk desain CV itu, untuk penempatan elemennya itu yang bagusnya itu seperti apa sih? Soalnya kadang kan kalau kayak terlalu sepi itu kayak kurang variasi gitu ya. Tapi kan kalau misalnya terlalu banyak juga nggak enak dipandang oleh mata gitu ya, Kak. Jadi saya ingin nanya sih yang bagusnya itu seperti apa ya. Apalagi pemula seperti saya gitu. Mungkin ada tips-tips gitu dari kakaknya. Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab. Mohon izin moderator. Baik, mohon izin menjawab tadi pertanyaannya, yaitu bagaimana desain elemen yang tetap menjaga kesederhanaan dan itu bisa membuat elemen itu menarik gitu ya. Jadi tidak terlalu rame, juga tidak terlalu sepi. Baik. Nah, jika pada kurikulum vitae ini terdapat seperti rules yang khusus untuk desain. Jadi di sini sebaiknya digunakan desain yang rapi dan sederhana. Jadi sesuai tujuan membuat kurikulum vitae yaitu untuk kita melamar suatu pekerjaan, untuk melamar suatu organisasi dan lain sebagainya. Jadi perlu kita pikirkan bahwa membuat
CV itulah dengan desain yang sederhana. Dan desain yang terbaik di dunia itu adalah desain-desain yang sederhana. Seperti yang sudah di share screen ini, yaitu tidak terlalu ramai pada desainnya. Elemen-elemennya juga pas, simetris, dan nyaman dilihat. Dan kunci kita pada pembuatan kurikulum vitae itu nyaman dilihat dan sederhana tentunya. Baik, apakah sudah menjawab? Oke, baik, narasumber sudah sangat jelas sekali. Berarti yang penting itu nggak usah yang terlalu rame-rame, yang penting walaupun sederhana tapi menarik gitu ya intinya. Ya, betul. Dan tidak perlu kita pusing pada diri sendiri dengan gaya dan konsep yang akan kita buat. Jadi walaupun itu sederhana, itu tuh sudah overall udah bagus dan sudah mencakup semuanya. Oke, baik, terima kasih Kak. Ya, jadi kata kuncinya emang harus sederhana ya. Apa ada yang ingin bertanya lagi mungkin dari para peserta? Apabila ada yang kurang nih atau kelewatan dari pemateri 1 dan pemateri 2, silahkan. Boleh nih kalau malu untuk on mic mungkin bisa ditulis di kolom chat ya. Silakan para peserta. Nah, ini ada yang bertanya nih. Cara menentukan warna yang cocok sama kita tuh gimana sih? Bisa dijawab dulu sama Kak Indar Yusronal mungkin. Mohon izin menjawab untuk pertanyaan tadi. Jadi gimana ya untuk mencocokkan warna yang ingin kita buat gitu ya yang pertanyaannya. Jadi untuk membuat warna pada sebuah desain apapun itu sangatlah subjektif dan terkadang sangat ilmiah. Lalu bagaimanakah para desainer itu menggunakan palet warna yang terlihat bagus dan bisa membuat viewers-nya itu menyukainya atau tidak. Pemilihan warna yang paling efektif itu melalui preferensi pribadi Anda.
Jadi karena warna memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mempengaruhi suasana hati, emosi, dan persepsi viewersnya. Jadi saat itu juga mengambil dari arti budaya dan pribadi kita sendiri. Secara sadar ataupun tidak sadar, misalnya saat kita ingin membuat konsumen itu lebih menarik, misalnya kita gunakan warna merah. Seperti warna merah, ini kebanyakan warna yang digunakan untuk logo desain pada brand makanan-makanan terkenal seperti McDonald's, KFC, dan lain sebagainya. Dan tantangannya yaitu untuk menyeimbangkan konsep yang ingin kita buat, yaitu kita tentukan dahulu konsep kontemporer atau tradisional. Jadi pada palet warna itu kita harus untuk memilih palet warna itu kita harus menentukan konsep terlebih dahulu. Jadi untuk konsep kontemporer atau modern itu menggunakan dominan warna biru dan warna yang seperti metal seperti itu. Lain halnya ketika kontemporer itu lebih ke keburam-buraman dan semu-semu gitu. Jadi warna-warna campuran yang ada campuran kebanyakan hijau pupus, coklat, dan merah gelap. Seperti itu. Apakah bisa menjawab? Apakah sudah menjawab, Kak Rizkanu? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada dari Kak Dwi Putri. Kak izin bertanya, hal pertama untuk membuat CV itu lebih ke isi CV-nya terlebih dahulu atau desainnya, Kak? Mungkin bisa dari kedua pemateri yang untuk menjawab pertanyaan ini. Silahkan. Oke, aku boleh masuk ya. Oke, jadi kalau terkait pertanyaan hal yang lebih didulukan antara isi atau desain, menurut aku itu aspek yang berbeda dan sama-sama aspek yang penting dalam pembuatan kurikulum vitae itu sendiri. Karena pada dasarnya seorang recruiter akan menilai sejauh mana seorang yang akan mengikuti proses seleksi ini memiliki usaha atau effortnya, baik dari pembuatan desain dari CV tersebut dan isi dari CV tersebut. Kenapa sih bisa dibilang hal itu penting dua-duanya? Karena desain dari CV tersebut adalah bagaimana cara kita mengambil ketertarikan dari recruiter untuk melihat CV kita. Kemudian, kenapa isi dari CV itu juga penting? Jelas karena itu menggambarkan nilai yang ada pada diri kita. Ketika desain CV tersebut bagus, namun isi dari CV tidak mumpuni atau tidak mengikuti format yang ada dalam suatu kurikulum vitae, seorang recruiter akan menilai bahwa pada dasarnya teman-teman yang ikut mengikuti proses seleksi tidak mampu atau tidak mengerti dari pembuatan CV itu seperti apa. Jadi hanya fokus dalam desainnya saja. Sedangkan ketika teman-teman memiliki isi CV yang sesuai format dan memiliki isi yang mumpuni dari prestasi, kemampuan dan sebagainya, namun desainnya tidak baik, itu juga harus menjadi pelajaran bahwa pada dasarnya kita bisa menyeimbangkan antara dua hal tersebut. Mungkin dari saya seperti itu. Dari pendapat Saudara Ronald, bagaimana? Untuk Kak Ronald mungkin bisa menjawab terlebih dahulu.
Baik, untuk pertanyaan membuat CV itu lebih didahulukan desain atau isi CV-nya terlebih dahulu. Jadi yang seperti itu menurut saya satu keterkaitan yang sama pentingnya. Yang pertama didahulukan yaitu kita perlu mengutamakan isi dari CV tersebut. Dan kita sudah mengutamakan isi maksud saya, dan kita kemudian menggunakan konsep yang cocok untuk isi yang telah kita bayangkan, seperti itu. Ya memang pada hal untuk kita menyetorkan kepada HRD atau siapapun itu yang menerima lamaran, CV itu yang dilihat pertama itu adalah desainnya, covernya. Tetapi yang kembali lagi kepada isinya juga. Jadi yang saya rasa itu yang pertama yang harus kita pikirkan itu isinya terlebih dahulu, baru kita menentukan konsepnya dari isinya tersebut. Nah, jadi intinya tuh isi CV dan desain itu harus seimbang ya. Jadi dua-duanya itu sama-sama penting, dan isi CV sendiri itu pasti tidak boleh timpang ya. Dan desainnya menarik tapi CV-nya enggak. Nah, itu enggak boleh ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Kak Nurdiana Velawati Putri nih. Boleh jelaskan biasanya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat menulis CV itu seperti apa? Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh pemateri 1 ya, Kak Ade Amalia Putri. Untuk kesalahan-kesalahan penulisan CV, itu yang seperti apa, Kak? Oke, baik. Apakah suara saya masuk? Masuk, sudah. Oke, baik. Terkait kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat penulisan kurikulum vitae itu sendiri, biasanya teman-teman terlalu mencantumkan banyak riwayat pendidikan dari teman-teman. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan sendiri, cukup 2 tingkat terakhir pendidikan yang telah dilalui oleh teman-teman. Kemudian pilihlah prestasi-prestasi yang memiliki nilai cukup tinggi gitu, seperti prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik yang memiliki value yang tinggi dari tingkat juaranya, entah dari nasional ataupun internasional. Kemudian mengenai kepanitiaan, juga bisa dicantumkan kepanitiaan-kepanitiaan yang memang kepanitiaan tersebut merupakan event-event besar seperti itu. Dan terlebih untuk mengisi di kurikulum vitae sendiri, kita harus kondisional ke arah mana kita akan mengajukan CV tersebut. Jika teman-teman ingin mengajukan ke organisasi, bisa difokuskan dari mulai pengalaman organisasi dan pengalaman terkait kepanitiaan yang nantinya akan menjadi ketertarikan sendiri oleh rekruter mengenai diri Anda. Begitupun ketika teman-teman ingin melamar atau ikut seleksi pada scholarship atau beasiswa, teman-teman bisa mencantumkan prestasi-prestasi yang menjadi nilai jual pada diri teman-teman, sehingga rekruter akan menilai bahwa teman-teman memang memumpuni untuk dipilih sebagai award dari beasiswa. Begitupun ketika bekerja, teman-teman bisa mencantumkan hal-hal penting seperti IPK, kemudian skill, soft skill maupun hard skill yang dimiliki oleh teman-teman. Jadi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan banyak teman-teman kadang itu ketika membuat kurikulum vitae tidak kondisional. Ketika ingin ikut atau melamar di suatu organisasi, dia hanya bidang non-akademik atau olahraga. Pada dasarnya organisasi sendiri lebih memumpuni pada bidang leadership dan sebagainya. Adapun ketika ingin melamar pekerjaan, dia mencantumkan kepanitiaan-kepanitiaan yang tidak pada relevan kepada pekerjaan tersebut. Ketika melamar
bekerja di bagian HR, tapi dia mencantumkan di CV-nya pengalaman-pengalaman dia sebagai panitia pensi ataupun sebagainya. Jadi lebih relevan dalam mencantumkan hal-hal yang terkait pada diri teman-teman. Seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Bagaimana? Apakah sudah terjawab untuk Kak Nurdiana? Ya, sudah terjawab. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, sepertinya cukup ya, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Jadi, terima kasih untuk para peserta yang sudah bergabung dalam kegiatan training ini. Baik, sampailah kita pada penghujung acara ini, yakni penutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berkenan mengikuti kegiatan training ini dari awal hingga akhir. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk para peserta boleh meninggalkan Zoom ini ya. Ini lagi deh, apa namanya, open cam dulu sebentar. Mau ngambil Tinggal buat lampiran aja. dokumentasi pas. Tinggal foto aja. Bukan, mau ini nih, mau dokumentasi pas materi yang pertama kan tadi belum kalau dokumentasi kayaknya dia. Ini aja. Gini kali ya. Oke. Sosok merhatiin ya, sobat-sobat merhatiin.
Sobat-sobat merhatiin ya. Oke, 1, 2, 3. Belum. Sorry, belum. Oke, udah. Oke. 1. Oh shit, kok nggak bisa sih? Udah. Udah. Kita nggak usah foto bareng kan, yang dilampirin kayak pas. Udah kan ya? Oke, thank you guys. Oh ya, Baik. yang form evaluasi jangan lupa dikirim ke grup sebelah ya. Nah iya, terus nanti di laporan jadinya kita naruh pesertanya berapa? Tadi berapa sih? 12 ya? 13. 13. Taruh 10 aja ya. Nanti misalnya kan di Zoom, nanti dipotong aja itunya apa namanya, pesertanya terlihat berapa. Oke. Ya udah gitu aja. Abis ini dibagiin ini ya, apa namanya? Evaluasi. Tugas buat enggak, terus tugas buat laporan. pembuatan laporannya. Laporannya udah gue kerjain sampai sampai G. Tinggal 3 poin lagi harus dikerjain. Oke, Deng. Thank you. Oke, udah ya. Yo, thank you.